Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 811. Tenggelam dalam kenikmatan peningkatan tubuh, Luo Xiu ragu untuk meninggalkan tempat itu. Luo Xiu merasa enggan untuk melangkah lebih jauh karena tenggelam dalam sensasi peningkatan tubuhnya. Sementara itu, di depannya, Gong Chengming dan kedua rekannya telah berjalan semakin jauh, hampir memasuki gerbang besar istana megah di puncak tahap pertama tangga menuju surga. Luo Xiu, apa yang kau lakukan di sana? Cepat kemari, Gong Chengming berteriak ke arah Luo Xiu ketika ia menoleh ke belakang. Kalian pergi saja dulu, tempat ini sangat cocok untuk melatih tubuhku. Aku akan menyusul nanti, balas Luo Xiu sambil berjalan lebih jauh ke arah kekosongan kekacauan di tingkat yang lebih tinggi. Sialan, melihat Luo Xiu meninggalkan mereka untuk berlatih tubuhnya, ekspresi Wu Ma Kong sedikit berubah dan ia bergumam pelan. Gong Chengming, siapa sebenarnya Luo Xiu ini? Wu Ma Kong bertanya pada Gong Chengming. Aku tidak tahu, aku bertemu dengannya di perjalanan ke sini. Kurasa dia tidak sederhana, jadi aku mengundangnya untuk ikut. Aku tidak menyangka dia adalah seorang kultivator tubuh dengan seni tingkat tinggi, jawab Gong Chengming. Menurutku, seni tubuhnya mungkin bukan sekadar tingkat tinggi. Bahkan mungkin seni tubuh tingkat puncak. Apakah kau tidak memperhatikan bahwa tubuhnya tidak hanya kuat, tetapi kemampuan regenerasinya juga sangat luar biasa? Wu Ma Kong berkata dengan mata yang bersinar. Tentu aku memperhatikannya, dan aku tahu kau ingin mendapatkan seni tubuhnya. Tapi jangan harap kau bisa memilikinya sendiri, Gong Chengming menjawab dengan nada serius. Hehe, tentu saja aku tidak akan serakah. Hal baik seperti ini seharusnya dinikmati bersama. Dia mungkin sedang sibuk melatih tubuhnya di sini, jadi dia tidak akan banyak meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Kita masuk ke dalam istana dulu. Nanti, kita cari peluang untuk menyingkirkannya dan mengambil rahasia serta seni tubuhnya, kata Wu Ma Kong sambil menyeringai dingin. Di antara ketiganya, hanya Tang Jingbai yang tampak tidak setuju. Dengan alis yang sedikit berkerut, ia berkata, kalian berdua harus berhati-hati. Kurasa Luo Xiu tidak sederhana. Bisa jadi kalian yang mencoba menyingkirkannya malah akan mati di tangannya. Jingbai, apa-apaan ini? Kau pikir dua Dewa Agung tidak bisa mengalahkan seorang kultivator puncak Dewa Raja? Bahkan jika dia memiliki tubuh perang dewa, hanya kekuatan fisik saja tidak cukup. Dengan kekuatan hukum tingkat ke-8, kita bisa dengan mudah menekannya, balas Wu Ma Kong dengan nada meremehkan. Kekosongan kekacauan di sekitar tangga menuju surga terdiri dari beberapa tahap. Luo Xiu sebelumnya telah mencapai puncak tahap pertama dan melihat istana megah, yang ternyata hanya puncak tahap pertama. Ketika ia melangkah ke tahap kedua, kekuatan kekacauan menjadi lebih dahsyat. Tubuhnya langsung terkoyak hingga penuh dengan luka menganga. Energi kekacauan ini bahkan bisa menembus artefak pertahanan tingkat Dewa Agung dalam waktu singkat. Namun, Luo Xiu memiliki tubuh abadi. Selama energi kekacauan ini belum cukup untuk membunuhnya dalam sekejap, ia tidak akan mati. Sebaliknya, ia terus-menerus memperkuat tubuhnya melalui tekanan ekstrim ini. Sambil melatih tubuhnya, Luo Xiu mengaktifkan teknik Dewa Perubahan, mengubah sifat hukum tubuhnya menjadi tubuh kekacauan, sehingga lebih selaras dengan hukum kekacauan di sekitarnya. Dengan cara ini, ia tidak hanya memperkuat tubuhnya tetapi juga meningkatkan kultivasinya. Efek energi kekacauan ini bahkan lebih efektif daripada pil energi tingkat tinggi. Setelah sekian lama, Luo Xiu mencapai terobosan signifikan. Kultivasinya naik ke tingkat ke-7 Raja Dewa, dan tubuh perangnya mencapai tingkat ke-3 Dewa Agung. Meskipun ia masih bisa terus meningkatkan kekuatannya di sini, Luo Xiu memutuskan untuk menahan diri agar tidak merusak fondasinya. Ia membutuhkan waktu untuk menstabilkan kultivasi yang baru saja dicapainya. Istana di puncak tahap pertama ini jelas bukan istana Zentian yang legendaris. Di kekosongan tahap kedua yang lebih tinggi, entah rahasia apa yang tersembunyi, gumam Luo Xiu sambil menatap ke atas. Namun, ia tahu bahwa melangkah lebih jauh saat ini tidaklah bijaksana. Energi kekacauan di tingkat berikutnya terlalu kuat untuk ditahan. Dengan pikiran itu, Luo Xiu berbalik menuju istana di tahap pertama. Ia berniat untuk menyelidiki tahap kedua hanya setelah mencapai tingkat Raja Dewa atau Dewa Agung. Ketika ia memasuki istana, ia menemukan dirinya berada di ruang gelap yang misterius. Tanah di bawah kakinya berwarna hitam, langit juga hitam, dan semuanya dikelilingi oleh aura kematian dan kehampaan. Aura hukum Taiyin, gumam Luo Xiu sambil mengerutkan kening. Ruang ini dipenuhi dengan hukum Taiyin yang korosif. Energi ini dapat mengikis kesadaran maupun kultivasi seseorang, membuat siapapun yang tidak siap menjadi lemah. Namun, Luo Xiu tetap tenang.
Dengan mengaktifkan hukum hidup dan mati, ia berhasil melindungi dirinya dari efek korosif hukum Taiyin. Luo Xiu segera menemukan tanda yang ditinggalkan oleh Gong Chengming. Jelas, setelah tiba di tempat ini, mereka telah melangkah lebih jauh. Ia dapat mengikuti tanda-tanda itu untuk menyusul mereka. Luo Xiu tidak tahu pasti berapa lama ia telah berlatih di luar, tetapi mengingat peningkatan kekuatannya yang signifikan, ia memperkirakan waktu yang telah berlalu cukup lama. Ia juga tidak tahu sejauh mana Gong Chengming dan yang lainnya telah melangkah. Menghadapi istana Zentian yang penuh misteri, Luo Xiu tidak memiliki pengetahuan apapun. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan mulai mengikuti tanda-tanda yang ada. Namun, saat berjalan, alis Luo Xiu berkerut. Ia menyadari bahwa tanda-tanda itu mengarah ke sebuah area dengan gelombang hukum Taiyin yang sangat kuat. Apakah ini roh Taiyin? Mata Luo Xiu menyipit. Di tempat di mana kekuatan hukum terkonsentrasi, makhluk atau harta yang aneh sering kali terbentuk melalui evolusi selama berabad-abad. Tolong aku, tiba-tiba, Luo Xiu mendengar sebuah suara lemah. Kesadarannya segera menjelajah keluar dan menemukan seorang wanita tergeletak di genangan darah, Tang Jingbai. Kesadaran Luo Xiu tidak terpengaruh oleh hukum Taiyin di sini, jadi ia dapat menggunakannya secara bebas. Namun, di sekitar Tang Jingbai, ia tidak menemukan jejak Gong Chengming atau Wu Makong. Beberapa saat kemudian, Luo Xiu tiba di dekat Tang Jingbai. Di tempat ia terluka, terdapat sebuah danau hitam yang memancarkan aura hukum Taiyin yang sangat kuat. Air di danau itu adalah air Dewa Taiyin, yang merupakan harta langka bagi praktisi hukum Taiyin. Namun, Luo Xiu tidak mengambilnya, karena ia merasakan keberadaan aura yang kuat di bawah danau itu. Ada makhluk mengerikan yang bersembunyi di sana, yang mungkin telah bertahan selama ribuan tahun di dalam kekosongan ini. Bagaimana keadaanmu? Luo Xiu berjalan mendekat dan menggunakan kesadarannya untuk memeriksa kondisi Tang Jingbai. Ia mendapati wanita itu sangat lemah, dengan kesadarannya yang redup dan danau energi di dantiannya telah hancur. Bahkan bagi seorang dewa agung, dantian merupakan pusat vital. Jika dantian hancur, energi kultivasi mereka akan lenyap. Meskipun jiwa dan inti dewa mereka tetap utuh, mereka harus melalui proses kultivasi yang panjang untuk memulihkan kekuatannya. Untungnya, Tang Jingbai hanya mengalami kerusakan dantian, sementara akar jiwa inti ilahinya tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kerusakan dantian masih bisa diperbaiki dengan hukum kehidupan, tetapi jika inti ilahi rusak, hanya hukum kehidupan yang telah berevolusi menjadi aturan kekal yang dapat memperbaikinya. Meskipun Luo Xiu bukan orang yang dikenal baik hati, ia juga bukan orang yang akan membiarkan seseorang mati di depan matanya tanpa membantu. Ia membawa Tang Jingbai ke tempat yang lebih jauh dari danau hitam, kemudian mengaktifkan hukum kehidupan untuk memperbaiki kerusakan dantian di dantiannya. Hukum kehidupan Luo Xiu, yang berasal dari teknik dewa perubahan, baru mencapai tingkat ke-6. Meskipun belum cukup kuat untuk sepenuhnya memulihkan dantian seorang dewa agung, itu cukup untuk menstabilkan luka Tang Jingbai dan mencegah kondisinya memburuk. Beberapa saat kemudian, wajah pucat Tang Jingbai mulai mendapatkan sedikit warna. Ketika ia perlahan membuka matanya menunjukkan rasa keterkejutan, kegembiraan, dan rasa terima kasih yang mendalam. Meski kesadarannya masih samar, ia tahu siapa yang menyelamatkannya. Ia tidak menyangka Luo Xiu akan menyelamatkannya. Orang lain yang melihat seorang dewa agung terluka biasanya akan memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka, bukan membantu. Terlebih lagi, ia tahu kerusakan dantiannya hanya bisa diperbaiki dengan pil penyembuhan yang sangat langka dan mahal. Siapa yang rela menggunakan pil semacam itu untuk orang lain? Namun, Luo Xiu tidak menggunakan pil, melainkan hukum kehidupan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Terima kasih atas pertolonganmu, teman Luo Xiu. Tang Jingbai mengucapkan dengan penuh rasa syukur. Luo Xiu tersenyum datar. Tidak perlu terlalu formal, Nona Tang. Menyelamatkanmu hanyalah upaya kecil, tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi bagaimana kau bisa terluka seperti ini? Di mana Gong Chengming dan Wu Makong? Dua bajingan itu. Ketika mendengar nama mereka, wajah Tang Jingbai berubah marah. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada khawatir, teman Luo Xiu, kau harus berhati-hati terhadap mereka. Mereka telah berencana untuk menyerangmu setelah mengetahui kau mempraktikkan seni tubuh perang. Mereka ingin mengambil seni tubuhmu. Mereka bahkan memanfaatkan aku sebagai umpan. Wu Makong secara tiba-tiba menyerangku dan menghancurkan dantianku. Hampir saja aku tewas. Wajah Tang Jingbai memerah karena amarah, menunjukkan kebenciannya yang mendalam terhadap Wu Makong. Lalu di mana mereka sekarang? Luo Xiu bertanya sambil mengerutkan dahi. Makhluk yang bersembunyi di bawah danau hitam itu mengeluarkan seberkas aura kuat, yang membuat mereka ketakutan dan melarikan diri, jawab Tang Jingbai sambil menunjuk ke danau hitam. Mendengar hal ini, Luo Xiu mengangguk. Makhluk yang bersembunyi di bawah danau itu tampaknya sangat mengerikan, mungkin setingkat dewa kekaisaran. Tidak mengherankan jika Gong Chengming dan Wu Makong melarikan diri. Bisakah kau memberitahuku tentang istana Zentian?
Aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, tanya Luo Xiu. Bersambung.